Halo Sobat Ngamsur, ketemu lagi nih bareng gue Pamela. Nah, di episode kali ini gue mau berbagi pengalaman dan juga berbagi tips gimana sih anak rantau atau anak kosan yang punya gaji UMR biar bisa nabung, biar bisa nongkrong, biar bisa belanja tanpa harus ngutang. Ini bukan teori dan bukan juga pengalaman dari orang lain, tapi ini adalah pengalaman gue sendiri. Nah, jadi lo perhatiin juga setiap detail omongan yang ada di video ini karena gue mau ngasih tipsnya sambil gue bercerita. Oke, langsung aja kita dengerin cerita gue. Jadi pertama kali gue kerja itu bulan September tahun 2015. Waktu itu gue kerja di kota Bandung, tepatnya di daerah Sukajadi, dekat-dekat PVJ situ. Dan gue tentunya harus ngekos ya, karena rumah gue itu di Bogor. Nah, kenapa gue pilih Bandung? Karena waktu itu gue kuliahnya di sekitaran Bandung, biar kayak pindahan kosannya nggak terlalu ribet gitu lah ya. Nah, terus berhubung karena gue ini fresh graduate, jadi gue waktu itu mendapatkan gaji UMR Bandung, yang mana kala itu sekitaran 3 juta rupiah lah. Bisa di googling sendiri lah ya, di sekitaran tahun 2015, gaji UMR kota Bandung itu berapa. Mungkin dari antara lo ada yang mikir, itu kan di Bandung bukan di Jakarta. Bentar dulu. Setelah dari Bandung ini, gue ada pengalaman juga nih ngekos di Jakarta. Dan penghasilan gue memang udah nggak UMR sih. Cuma pengeluaran gue tetap, ya bisa dibilang UMR lah. Karena gaya hidup gue ya segitu-gitu aja. Makanya nanti bakal gue bahas di sepanjang video ini, gimana sih pas gue ngekos di Bandung dan juga gimana pas gue ngekos di Jakarta dengan gaya hidup UMR. Nah, sekarang kita bahas dulu nih si yang 3 juta tadi. Ternyata 3 juta ini bisa loh untuk menghidupi gue selama sebulan, dan juga gue bisa tetap nongkrong sama teman-teman gue, dan juga gue bisa tetap nabung. Caranya gini, hal pertama yang harus lo lakuin adalah memiliki target pengeluaran. Target pengeluaran itu apa? Nah, jadi gini, kan kita udah tahu ya, penghasilan kita per bulan itu berapa. Nah, makanya kita harus punya target pengeluaran kita per bulan itu berapa. Jadi kita udah tahu berapa penghasilan, berapa pengeluaran. Jadi ya bisa dibilang ngerem lah ya untuk berkelakuan impulsif. Nah, waktu itu berhubung penghasilan gue 3 juta, makanya gue ada target pengeluaran per bulan itu sekitar 2 juta. Kalau misalnya meleset-meleset dikit, ya biasanya nggak jauh-jauh banget lah, paling bedanya sebangsa 100 sampai 200 ribu per bulan. Oh ya, perlu diingat ya, si target pengeluaran ini udah termasuk buat bayar kos, terus buat makan, buat pulsa, dan kebutuhan pokok lainnya selama lo hidup 1 bulan. Nah, kalau kita udah punya target pengeluaran, selanjutnya kita harus punya target menabung. Nah, sekarang kita bahas yang si 1 juta tadi nih. Tapi target menabungnya nggak usah si 1 juta. Misalnya kayak gue waktu itu, gue punya target menabung per bulan itu 500 ribu. Jadi misalnya ada penghasilan tambahan atau misalnya ada sisa-sisa, pasti gue masukinnya ke si tabungan tadi. Jadi 500 ribu ini minimal. Nah, terus 500 ribunya lagi sisanya kemana? Nah, ini gue simpen untuk dana darurat. Jadi misalnya emang ternyata di bulan tersebut nggak ada dana darurat, itu bisa gue pakai lah untuk nabung lah, atau misalnya untuk nongkrong lah gitu ya sama teman-teman gue sesekali. Oke, sampai sini pembagian yang 2 juta dan 1 juta tadi udah jelas ya. Yang ini buat target pengeluaran, yang ini buat menabung, dan takutnya ada pengeluaran yang tidak terduga. Nah, terus selanjutnya kita bahas lagi yang si 2 juta ini, yang pengeluaran tadi nih, biar kita bisa ngerem pengeluarannya segimana aja. Jadi yang pertama harus dilakuin adalah cari kosan tentunya ya. Sebagai anak kos kita harus cari kosan. Nah, kita ambil tentunya dari yang 2 juta tadi kan. Kalau gue waktu itu nyari-nyari kosan yang biasa aja, yang sesuai budget gue. Karena si 2 juta ini harus udah mencakup kosan, makan, pulsa, ya, dan kebutuhan pokok gue sehari-hari gitu. Jadi waktu itu gue memang cari kosan yang biasa aja, nggak muluk-muluknya kamar mandi di dalam atau segala macam lah. Dan waktu itu gue ngekos sebulannya itu 500 ribu. Jadi ada sisa 1,5 juta ya dari yang si 2 juta tadi. Nah, kalau kosan menurut gue itu yang penting adalah nyaman dan aman. Dan sebisa mungkin cari kosan yang udah lengkap. Maksud gue yang kayak udah ada kasur, udah ada lemari, ya udah ada perabotan-perabotannya lah. Jadi lo cuma tinggal datang, bawa baju, dan bawa barang-barang lo. Oke, sekarang kita bahas si 1,5 juta tadi ya, sisanya dari bayar kosan. Gini, sebelum menghitung untuk pengeluaran makan, lebih baik menghitung ke pengeluaran lain yang angkanya udah pasti. Misalnya potong untuk beli pulsa dan kuota, itu kan pasti segitu ya. Kalau gue waktu itu beli kuota dan pulsa itu
ya sekitaran 100.000 lah per bulan. Ini disesuaikan juga sih, karena kan sebenarnya nih kalau misalnya untuk pekerja biasanya di kantornya udah ada wifi ya, jadi nggak usah beli kuota yang gede-gede banget. Dan kalau misalnya di kosan ya nggak usah dipakai nonton yang aneh-aneh lah, jadinya kuotanya juga nggak berkurang banyak kayak gitu. Kecuali misalnya lu ada kegiatan lain atau pekerjaan lain yang membutuhkan kuota besar, silahkan beli kuota secukupnya. Oke, kalau diperhatiin ini tadi udah ada 4 poin ya. Yang berikutnya kita bahas urusan makan nih, urusan perut yang tentunya penting banget. Jadi kan kalau misalnya tadi udah dikepotong bayar kosan jadi sisa 1,5 juta, kalau misalnya udah dipotong untuk beli pulsa dan kuota itu udah dipotong 100.000, jadi sisanya tinggal 1,4 juta. Nah sekarang sisanya cuma tinggal buat makan sebenarnya. Jadi kalau misalnya gua waktu itu ada target untuk makan per hari itu adalah 30.000. Jadi bisa dibayangin ya sebulannya sekitaran 1 juta lah untuk makan. Nah berarti kan masih ada sisa yang 400.000. Ini bisa kita pakai loh untuk nongkrong misalnya, biar gak ansos di antara teman-temannya, atau mungkin untuk belanja barang yang kita pengenin. Kan lumayan ya 400.000 itu, karena kan kita tadi udah punya dana darurat juga kan, yang 500.000 yang awal. Tapi nggak berjalan mulus gitu aja nih gengs. Tadi kan kedengarannya mulus banget ya, udah ada sisanya segala macam. Cuma waktu itu pernah ada beberapa kali pengeluaran tidak terduga yang besar banget. Dan waktu itu gue pernah sih kayak tiap malam gue makan langganan, tuh sampai ada langganan makan bubur kacang hijau selama 1-2 minggu. Yang harganya waktu itu satu mangkoknya kalau nggak salah di 4.000 atau 5.000 gitu. Jadi gue tiap makan malam ya segituan. Terus gue juga pernah makan ya beli nasi doang, terus gue beli kerupuk. Nah kalau tips hematnya sebenarnya, untuk tips hemat sarapan ini gue punya nih. Kalau misalnya lu suka roti, lu mendingan beli roti tawar deh. Kenapa? Karena kan si roti tawar itu nggak nyampe 20.000 ya. Dan 20.000 ini bisa lu pakai sampai 3 atau 4 hari. Nah sebenarnya untuk urusan makanan ini, pengeluaran buat makan ini bisa ditekan lagi dengan lo masak atau bawa bekal lah ke kantor. Nah cuman waktu itu memang kondisi kosan gue tidak memungkinkan untuk masak. Ya bisa dibilang nggak ada dapurnya gitu ya. Oh ya di awal kan tadi gue udah mention ya, kalau misalnya gue dari Bandung ini pindah ke Jakarta untuk ngekos juga. Ya waktu itu gue pindah kerja sekitaran tahun 2018 awal lah. Nah memang waktu itu gaji gue udah nggak UMR nih, cuman gaya hidup gue ya segitu-gitu aja gitu. Nah pas gue cari kosan ke Jakarta, gue cari kosan yang bener-bener biasa aja dan yang nggak muluk-muluk juga. Jadi gue waktu itu cari kosan yang nggak ada AC, karena gue mikirnya ya udahlah buat tidur doang. Dan gue waktu itu dapat kosan harganya cuma 800.000 per bulan. Terus gimana untuk biaya makannya? Nah kalau untuk biaya makannya gue selalu beli di warteg sih. Kalau misalnya gue perhatiin, misalnya kita lauknya biasa aja nih ya, kayak misalnya makan ayam goreng di warteg itu gak akan nyampe 20.000, jadi paling kayak cuman belasan ribu. Jadi kalau gue sendiri menyimpulkan perbedaannya Bandung dan Jakarta, yang katanya kalau di Jakarta itu bisa mahal banget pengeluarannya adalah gaya hidupnya. Kalau kita emang sukanya ya gaya hidup yang nongkrong-nongkrong kayak gitu, emang gak bisa banget sih kalau misalnya di Jakarta. Kenapa? Karena kalau di Bandung dengan gaji UMR, lu bisa nongkrong di beberapa tempat yang lebih murah lah. Ibaratnya kalau misalnya lu di Bandung nongkrong dengan 50.000, lu bisa dapat makanan dan minuman, ya tergantung tempat nongkrongnya juga sih. Tapi kalau di Jakarta, nongkrong 50.000 ya paling cuma dapat makanan atau minuman. Kalau tadi dan, yang ini atau ya. Tapi mungkin timbul pertanyaan nih, misalnya pengeluaran gue udah dikontrol nih, tapi kok gue mepet-mepet terus nih sih, gajinya nggak bisa buat nabung atau nggak bisa buat nongkrong atau nggak bisa buat belanja. Nah mungkin ada yang salah, atau misalnya kayak gini lu harus nyari penghasilan tambahan. Nah kalau gue sendiri waktu itu yang pas gaji gue masih UMR ini emang udah ngebiasain nyari kerjaan freelance. Nyarinya di mana? Tentu aja di online. Dan perlu diingat yang nggak boleh ngeganggu jam kerja, jadi kita tetap bisa maksimal. Karena kalau misalnya kita kerjanya maksimal, bukan nggak mungkin gaji lo yang tadinya UMR itu bisa naik karena atasan lo atau yang punya perusahaan bisa lihat kinerja lo sampai kayak gimana gitu di perusahaan itu. Oke, jadi kuncinya sebenarnya lo itu hanya perlu bisa menghitung dengan baik pemasukan dan pengeluaran, dan juga mengontrol gaya hidup lo. Mau lo ngekos dimanapun, mau gaji lo UMR manapun, kalau misalnya lo bisa menghitung dengan baik dan juga bisa mengontrol gaya hidup, itu akan aman lah. Nah kecuali memang ternyata ada pengeluaran tidak terduga yang tidak bisa dikontrol. Nah makanya kita harus mencari penghasilan tambahan nih. Jadi ya memang nggak bisa lah
bergantung sama satu penghasilan aja. Oke, segitu dulu aja tips dan pengalaman gue. Kalau misalnya lo punya tips atau pengalaman ngekos lain yang lebih menarik, bisa di-share di kolom komentar ya. Nah, atau misalnya ada yang mau ditanyain juga bisa share juga di kolom komentar. Atau misalnya malu di kolom komentar, lo bisa follow dan DM ke IG Ngopsur @ngopsur. Oh ya, lo juga bisa tonton video Ngopsur lainnya yang tips menabung atau tips mengatasi impulsif yang pernah gue bahas sebelum-sebelumnya untuk mengontrol pengeluaran lo nih ya. Jangan lupa juga untuk like videonya kalau lo suka, dan share juga ke teman-teman lo yang ngekos. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe karena bakal banyak banget video informatif dan video absurd lainnya dari channel ini. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi sama gue di episode lainnya. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.